rekan-rekan yang sangat saya sayangi dan saya hormati, rekan-rekan sekalian. Dilatihkan every time, every word harus dilatihkan, dibiasakan. Kalau bahasa orang-orang tua dulu menyadu dari bahasa para ulama, di saat anak kita susah menyuruhnya sholat, berikan pressure, bahasa sekarangnya pressure lah, penekanan, diberikan suges sampai ada upaya sedikit, ya boleh dibilang cambukan-cambukan sayang. Kalau sudah dipaksa dilakukan, kemudian dibiasakan, dia tidak akan pernah lupa, akan selalu dilaksanakan. Paham maksudnya? Paham? Hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Tapi di saat kita diberikan jabatan, kesempatan, tolong berbuat yang terbaik. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang rekan-rekan miliki. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali, rekan-rekan. Example, yang PKO Polda yang kemari, yang dari Samapta, ya Pak Ongen, belum tentu tahun depan akan kemari lagi menjadi PKO. Tapi bisa jadi balik kemari akan menjadi definitif personil Polres Halmahera Tengah. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Tolong, mungkin Pak Waka minta tolong ke personil, salah satu personil, tolong dong dibersihkan itu kan tugas tidak ada dalam perkelangan tugas, tapi itu merupakan bagian dari organisasi kita. Bagian dari apa? Bagian dari penampilan komando kita. Bagian dari apa? Bagian dari penampilan perorangan kita. Bagian dari apa? Bagian dari penampilan tertib administrasi kita secara administrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Orminto Samapta. Jadi semuanya tetap ada connectivity-nya, tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba masa tiba akal. Jadi semuanya ada. Dalam aplikatif dunia tugas kita sudah ada turunan dari perintah dari Mabesana, jelas apa yang harus kita kerjakan. Jadi pekerjaan kita tuh sebenarnya sudah ada perencanaan yang matang, tinggal kita pedomani perencanaan tadi, kita laksanakan rencana tersebut. Kalau bahasanya dulu pernah senior saya ngomong, rencanakan kerjamu, kemudian kerjakan rencanamu. Kalau secara generalisasi, di situ ada visi dan misi. Visi itu tujuan yang akan kita capai, misi itu cara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Siap, Pak. Mau izin undang yang saya tangkap mulai dari kemudian sampaikan tadi sampai sekarang. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa kita manusia ini ingatannya terbatas. Jadi pada saat kita mendengar sesuatu, terus sesuatu itu mungkin lupa sedikit, pada saat kita melaksanakan kegiatan atau tugas di lapangan, kaitan dengan apa yang sudah disampaikan, mungkin langsung dia muncul di ingatan, sehingga kita bisa ingat kembali bahwa pimpinan sampaikan seperti ini, kita harus laksanakan seperti itu. Izin kemudian, poin yang kemudian sampaikan tadi, yang pertama yang saya ingat untuk saat ini, pelaksanaan kewajiban seorang perwira harus menjadi teladan bagi Bintara, dan juga Bintara harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh perwiranya. Dan kemudian kita sebagai Bintara yang saya tangkap, teman, kita harus melaksanakan kewajiban kita
mulai dari tugas pokok kita yang dituangkan di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 di dalam pasal 13 kalau tidak salah. Mungkin bunyinya begini, di dalam pasal itu yang saya ingat menyangkut dengan tugas pokok kita, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum di lapangan. Kemudian tepuk tangan yang kencang buat kasih sayang yang sudah diberikan oleh seluruh perwira kita kepada bintara kita. Tepuk tangan yang kencang. Ya, baik. Saya coba merangkum secara garis besar. Yang pertama terkait dengan rasa syukur. Rekan-rekan harus sudah bersyukur, wajib bersyukur sudah menjadi seorang anggota polisi, kemudian bertugas di Polres Halmahera Tengah. Aplikatif kegiatan tugas pokok kita yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara sudah diatur dengan baik dengan mempedomani yang sudah disampaikan di bagian perencanaan. Sudah jelas apa-apa yang akan kita kerjakan, apa-apa yang harus kita pertanggungjawabkan secara administrasi, kemudian secara kegiatan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas, kita harus mempedomani beberapa teori yang terkait dengan pekerjaan untuk mempermudah seluruh pekerjaan tersebut. Teori dalam pelaksanaan tugas itu yaitu perencanaan, pelaksanaan, sama pengawasan. Betul? Betul? Dan itu ada tingkatan-tingkatan yang harus melaksanakannya. Paham? Kemudian ada tugas-tugas tambahan yang mungkin sifatnya tidak tertulis. Ada perintah lisan yang berhubungan dengan penampilan komando, penampilan perorangan, penampilan terkait tertib administrasi. Kira-kira dari beberapa poin yang saya sampaikan tersebut, rekan-rekan saya, partner kerja saya paham dan mengerti? Ya, sekali lagi, mengerti? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semangat kita semua yang kencang. Setelah ini rekan-rekan, kita akan membagikan apa yang menjadi hak rekan-rekan, mulai dari honor-honor rekan-rekan sampai ke bekes. Tolong bisa rekan-rekan manfaatkan dengan baik. Tolong dipergunakan untuk kepentingan rekan-rekan dan keluarga rekan-rekan. Jangan digunakan buat yang aneh-aneh. Bisa? Bisa? Ya, terima kasih. Silakan mekanismenya diatur.